Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas aplikasi praktis ya yang terjadi pada beberapa bangunan sipil yang dipengaruhi oleh gaya tekan hidrostatik, seperti bendungan, pintu air gitu ya. Perencanaan bangunan-bangunan tersebut perlu memperhitungkan besar dan lokasi titik kerja gaya tersebut pada bangunan. Yang pertama yang kita bahas yaitu bendungan. Bendungan adalah bangunan melintang sungai yang terbuat dari beton, pasangan batu, atau urukan tanah yang berfungsi untuk menahan aliran air dan ditampung dalam waduk di bagian hulu ya. Sisi hulu bendungan selalu kontak dengan air statis dengan kedalaman yang cukup besar. Oleh karena itu, bendungan harus mampu menahan gaya tekan air dengan aman ya. Seperti yang terlihat pada gambar ini, jika H adalah kedalaman air di hulu bendungan, maka besarnya gaya tekan air per 1 meter panjang bendungan kita bisa tuliskan FR sama dengan gamma AHC ya. FR sama dengan gamma, A ini luas itu rumusnya panjang dikali lebar ya, kalau bentuknya seperti ini H karena per 1 meter maka lebarnya itu 1 ya. HC adalah jarak vertikal dari permukaan air ke pusat massa bidang ya. Kemudian kita ganti HC-nya dengan H per 2 ya, ke pusat bidang. Di sini H per 2. Kemudian di sini gamma H dikali H kuadrat per 2 ya. Gaya ini ya bekerja normal terhadap sisi depan bendungan. Nah, ini tegak lurus terhadap bidang atau depan bendungan. Maka pusat titik kerja gaya terhadap permukaan air di waduk dapat dihitung dengan persamaan ini. YR sama dengan YC plus IXC per YCA. Ini sudah pernah dibahas ya di materi sebelum-sebelumnya, bisa dicek lagi. YR-nya yaitu di sini H bar ya. YC itu H per 2, YC dengan HC sama plus IC momen inersia dari yang terkena gaya tekanan air ya, yaitu 1 per 12 dikali tadi kalau misalkan untuk bentuk persegi ya, yaitu lebar dikalikan dengan ketinggian pangkat 3 ya. Lebarnya itu 1 dikalikan dengan ketinggian pangkat 3 per YC-nya H per 2, A tadi sudah dibahas H dikali 1 ya, tinggi dikali lebar. Gaya tekanan total pada sisi bendungan bekerja pada 2 per 3 H ya di bawah permukaan air atau pada ketinggian H per 3 dari dasar bendungan. Jadi kalau misalkan kita ukur ke sini 2 per 3, kalau dari sini 1/3 H. Selanjutnya aplikasi praktis dari gaya tekan bangunan sipil yang dipengaruhi oleh gaya tekan yaitu pintu air ya. Pada beberapa bangunan air diperlukan adanya bukaan untuk mengalirkan air dari tampungan ke saluran atau fasilitas lain menuju pengguna. Bukaan di mana air mengalir yang biasanya dikontrol dengan pintu dikenal dengan nama pintu air atau sluice gate ya. Nah, kita lihat di sini, air dapat berada di satu sisi atau dua sisi pintu ya, sehingga tekanan pada pintu hanya dapat terjadi pada satu sisi atau pada kedua sisinya. Gambar ini memperlihatkan pintu air dengan luas A ya, yang tergenang air di kedua sisinya, dengan kedalaman yang berbeda ya. Tinggi air di hulu dan di hilir pintu masing-masing H1 ini di hulu, H2 ini di
hilir ya, dan tinggi pintunya yaitu H kecil. Gaya tekan dari hulu yaitu F1, gaya tekan pada di sisi hilir yaitu F2 ya. Kita bisa tuliskan seperti ini, F1 sama dengan gamma A dikali HC, kemudian HC-nya itu kita ganti dengan H1 dikurangi H per 2 ya. F2 HC-nya diganti H2 dikurangi H per 2 ya. Resultan gaya tekan yang bekerja pada pintunya, maka F1 dikurangi F2. F ini bekerja sejajar dengan F1 dan F2 ya. Oh ini salah ya, ini F1. Saya ralat. F1 dan F2 bekerja pada pusat tekanan pada kedua sisi pintu. Lokasi titik kerja gaya terhadap permukaan air dapat diperoleh dengan persamaan ini, sama seperti kasus yang pertama di bendungan ya. Pada saluran atau kanal yang dimanfaatkan untuk lalu lintas air, sering dijumpai adanya pintu gerbang air atau lock gates ya. Pintu air berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan air pada kanal yang difungsikan untuk navigasi. Lock gates biasanya berupa pintu kembar yang dipasang di kedua dinding kanal. Nah, gambar ini memperlihatkan tampak atas dan tampak samping pintu kembar AC dengan BC ya. Masing-masing pintu dipasang dua engsel ya, yaitu di atas yang di bawah yang dipasang di dinding kanal ya. Pada saat menutup kedua daun pintu ya, ini bertemu di kanal C ya, di tengah kanal C ini. Baik, jika lebar masing-masing pintu adalah B, maka gaya tekanan yang bekerja pada masing-masing pintu adalah seperti ini ya. F1 sama dengan, ini sebenarnya rumusannya sama saja tadi, gamma A dikali HC. A-nya yaitu H1 dikali B. Kalau yang di bendungan, B-nya itu 1 ya. Dimisalkan 1. Kalau ini diumumkan misalkan B. Dibuat lebih umum gitu ya. Dikalikan dengan HC-nya H1 per 2 ya. Ini juga sama, hanya saja ini H1 diganti H2. Maka hasilnya mirip ya, hanya saja di sini H1 di F2 H2 kuadrat. Untuk lokasi titik kerjanya sendiri, F1 itu 2/3 H1 di bawah permukaan air. Untuk F2, 2/3 H2 di bawah permukaan air ya. Sedangkan titik tangkap resultan gaya FR misalkan dapat diperoleh dengan menghitung momen FR, F1, dan F2 terhadap dasar kanal. Kemudian ada gaya lain juga yang bekerja pada pintu, yaitu gaya reaksi ya. Kita misalkan di sini ada F pada permukaan pintu C yang di sini ya. Bekerja tegak lurus terhadap bidang pertemuan kedua pintu dan ada reaksi dari engsel. Misalkan kita sebut sebagai R ya. Ketiga gaya F, FR, dan R adalah koplanar dan berpotongan di titik O. Untuk total gaya yang bekerja sepanjang pintu ya, sejajar pintu sama dengan 0. Sepanjang pintu sama dengan 0. Maka F cos theta akan sama dengan R cos theta, atau kita bisa sederhanakan F itu sama dengan R ya. Sedangkan gaya-gaya yang bekerja secara tegak lurus atau normal terhadap bidang pintu juga 0. Sehingga kita bisa tuliskan ya, gaya-gaya yang tegak lurus ya.
bidang pintu. Kita tuliskan di sini FR, F sin theta plus R sin theta. Kemudian FR kita bisa tuliskan F plus R sin theta ya. Nah, ini bisa disubstitusikan ke sini. Nanti akan diperoleh, kalau kita ganti dulu F-nya dengan R, maka FR sama dengan 2R sin theta. Maka R sama dengan FR per 2 sin theta. Jika kita substitusi R-nya dengan F, sama saja. FR sama dengan 2F sin theta. Maka F sama dengan FR per 2 sin theta. Pada kasus seperti ini, biasanya FR ini nilainya sudah diketahui ya, theta juga diketahui, sehingga F atau R ini bisa dihitung dan diketahui nilainya. Untuk reaksi masing-masing engsel, tadi engsel atas dan engsel bawah ya, dapat diperoleh dengan menghitung momen gaya dari RA, misalkan ditulis RA itu engsel atas ya, RB engsel bawah, maka untuk memperoleh reaksi masing-masing engsel, kita dapat menghitung momen gaya dari RA, dan RB terhadap dasar kanal ya, di mana R itu jumlahan dari reaksi engsel atas ditambah reaksi engsel bawah. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.